Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan iman, Islam, sehat, juga waktu, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara setahun menemani keluarga istri muda Salman ITB. Alhamdulillah. Sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Habib besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita selaku generasi akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di sini, kepada teteh-teteh semua, dalam acara webinar Merawat Fitrah dalam berbagai hal dalam rangka setahun menemani keluarga istri muda Salman ITB. Oke, nih sebelum memulai webinar ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan ta'uz dan basmalah bareng-bareng ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tambah berkah nih teh, kita tilawah dulu yuk, supaya nilai keberkahannya jadi double. Oke, buat teteh-teteh yang saat ini dekat sama mushaf Al-Quran, ataupun yang di smartphone yang ada Al-Quran, kita buka yuk. Kita akan tilawah surat An-Nisa ayat 1. Kepada Teh Siti Aisyah dipersilahkan. Jangan ditarik aja. Itu Teh Elis. Teh Aisyah bisa share ayatnya. Kita bisa ngaji bareng. Ayat 1 insya Allah teh. Surat An-Nisa ayat 1 kata Teh Anissa. Ini mau bareng-bareng apa gimana teh? Nanti ada yang itu memandunya insya Allah. Pada Teh Siti Aisyah, halo, cek. Ya teh. Ya. Nah, alhamdulillah Teh Siti Aisyah udah hadir di tengah-tengah kita. Nah, silakan Teh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Elis. Oh iya teh. Jadi Teh Aisyah apa saya? Oh, maafkan. Oh iya. Maafkan. Silakan ya, Teh Elis. Ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Teh Nadira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari diri Adam. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih banyak Teh Nadira. Masya Allah, terima kasih ya Kak Eli. Subhanallah, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kakak dengan pahala
di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga kepada teteh-teteh semua yang telah mendengarkan sekaligus menyimaknya. Amin. Oke, sebelum masuk ke acaranya, saya akan bacakan dulu rundown acara kali ini. Oke, boleh di-share screen pada panitia rundown acaranya. Cek, cek. Sebentar Teh Zira, Teh Aisyahnya sepertinya ada masalah teknis. Oh, Masih iya. loading katanya. Siap. Nah, sambil menunggu nih, dari tadi kan udah pembukaan, alhamdulillah, kemudian tilawah. Nah, terus apalagi nih ya yang belum? Apa ya? Oh iya, saya sendiri belum memperkenalkan diri nih, belum memperkenalkan diri lagi tepatnya. Oke, perkenalkan lagi, nama saya Anissa Nadira atau kalau dulu dipanggilnya Kak Dira dari PAS. Apa kabar Toto-Toto semua? Alhamdulillah siang Alhamdulillah ini. baik. Hai, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Yang hari ini saya diamanahi sebagai MC dalam acara Setahun Menemani Forum Istri Muda Keluarga Salman ITB. Alhamdulillah. Saya sapa dulu teteh-teteh di sini ya. Udah kelihatan nih. Yang paling jauh dari mana nih ya? Kak Elis dari Cirebon. Apa kabar Kakak? Udah lama nggak ketemu ya Kak? Alhamdulillah. Cek cek di mood. Alhamdulillah sehat Kak Dira. Alhamdulillah Kangling, Masya Allah. Ada Teh Hani juga nih. Teh Hani, Masya Allah. Teh Rini, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kak Imel. Terus Kak Sisit. Kak Imel dari Soreang ya, Masya Allah. Ada Teh Siti Aisyah. Teh Nining, wah Masya Allah Teh Nining dari Sukabumi. Boleh nih sekalian diaktifin video maupun audionya. Kita temu kangen bareng-bareng di sini. Masya Allah. Reunian. Kirain mau foto bersama dulu Kak Dira. Boleh nih. Allah, Kak Elis, narsis banget Kak Elis. Masya Allah Kak Elis. Ada Kak Nenek juga. Kak Nenek Masya Allah dari Subang ya Kak Nenek. Iya Kak Dita. Ini banyak napas ya? Iya, Masya Allah kakak. Halo Teh Nining Teh yang ini. Kita udah pernah ketemu belum ya Teh ya? Hani, saya kenal sama suaminya Hani tuh. Satu organisasi dulu ya. Orang Subang yang jadi di Sukabumi. Ya benar. Tisna, ya Allah lama gak ketemu. Iya Teh. Teteh, kalau boleh tahu, gimana nih keadaan kakak di sana? Amankah? Sehat-sehatkah? Mudah-mudahan selalu sehat dan aman selalu ya. Amin. Terutama di masa pandemi ini. Oke, Teteh Panitia udah siap nih itunya screen-nya? Oh, aku bisa bantu sih sebentar ya. Oke. Ya. Mungkin laptop Teh Aisyahnya lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Bentar ya. Kita santai aja tuh ya sambil nunggu nanti tamunya hadir. Oh iya. Ini dulu. Set, kelihatan? Oh, kelihatan Teh. Sip. Maaf. Iya. Sapa dulu atau itu dulu aja apa namanya? Kenalan-kenalan dulu aja. Oke. Ya. Allah Teteh semuanya. Ada Alhamdulillah Mbak ya. Tami, Mbak Tami apa kabar? Teh Zila, ada Teh siapa ini? Aku sambil buka chatnya dulu ya.
Boleh. Oh, nggak apa-apa, nggak pakai background juga ya. Oke. Oh, Teh Isti, Masya Allah. Pantesan tadi ini siapa? Nama akunnya akun Ikhwan. Akan Kariban. Ya Allah. Iya. Ini di-share ke grup Ikhwan nggak ya? Nyata. Ada Bella Ya, juga. kaget tadi. Apa kabar Teteh? Ada Teh Bella juga, Masya Allah. Semoga baik-baik selalu ya. Insya Allah. Insya Allah. Aku belum lihat teh ini. Teh Siti Aisyah belum masuk. Oh, ini pakai ini, Dek. Pakai ini. Hey, Dede. Udah pangling-pangling di Kita sini. pada sarapan dulu. Gorengnya taruh di ini, Pak. Dek. Masya Allah, kasih sit. Sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Movie ngebedain apa lagi ya? Movie. Apa gimana? Movie habis ngebedain ngebedain apa lagi? Sekalian dipakein blush on juga nggak, Mama Kara? Gak punya rumahnya. Wah, Masya Allah ada Karini juga. Teteh-teteh boleh juga share kebahagiaan kita atau momen kita di Instagram lewat Instastory sambil mention Instagram kita ya di @motivasistri. Insya Allah nanti kita akan kasih feedback gitu. Masya Allah ya. Oke. Sambil menunggu screen-nya ya. Alhamdulillah, saya juga ucapkan terima kasih kepada donatur kita kali ini, yaitu dari Bilqis Solihah, Dodol Nanas Fatimah, salamusyari.id, juga kepada donatur-donatur lain yang belum bisa saya sebutkan. Semoga Allah membalas kebaikan para donatur dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah juga nanti sebelum penutupan kita akan bagi-bagi door prize bagi nominasi yang menang. Masya Allah ya, selama setahun membersamai di grup Motivasi Sri, insya Allah kita juga akan bagi-bagi door prize. Masya Allah sekali ya. Stay tune sampai akhir acara. Oke, teteh-teteh. Sambil nunggu apa dulu ya teh ya? Kenalan dulu atau kita mau langsung pengumuman nominasi? Mau lihat video dulu? Boleh nih teh. Kita saksikan dulu video dari tim dapur buat teteh-teteh semua. Oke. Mana ya? Jadi hilang. Bentar ya. Santai aja ya teteh-teteh. Video. Mana ya teh? Kok jadi hilang? Oh, udah bisa. Kita sambil nunggu kenalan dulu lagi aja. Aku nyari filenya kok tiba-tiba hilang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Banyak teteh-teteh yang mulai masuk ya. Terima kasih juga. Yang baru ada Teh Afida Fauzia. Apa kabar teteh? Mungkin lagi sibuk ya.
Oke, terus Teh Siti Aisyah dari Padalarang. Hai Teh Siti. Kemudian Teh Yulia. Masya Allah ya. Teh Vita. Teh Bella. Teh Azila. Teh Isti. Terus Teh Selma dari Lampung, Masya Allah. Sampai saat ini rekor terjauh dipegang sama Teh Selma. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih ya antusiasnya Teh Selma dari Lampung ya. Terus Teh Sinta dari Garut. Wah, Masya Allah juga. Teh Syifa. Teh Puji dari mana nih? Boleh sekalian diaktifin videonya buat saling sapa. Itu Mbak Tapi kalau Tauhid. Oke, layarnya dulu yang video. Ah, siap. Kak Rini dari Indramayu, apa kabar kakak? Alhamdulillah. Pangling, Masya Allah. Udah bisa nih, Kak? Udah bisa, Ya, terus Alhamdulillah. Boleh. Boleh ya, teteh-teteh saksiin dulu video persembahan dari tim dapur. Lu kagok di dia. Masih dulu sih. Ingat. Saya Sarah sama Terkep dari komunitas motivasi cerita. Ya semua. Ya jadi Ya aku menang loh ya 1-2. Kita bisa bedain dari partai. perkumpulan para anak bersamaan baik yang sudah menikah maupun belum menikah dalam rangka belajar bersama, bertumbuh bersama dan saling sharing pengalaman satu sama lainnya. Jadi komunitas ini berhimpun dari mulai sampai alumni yang masih muda-muda atau bahkan teman-teman yang masih aktif di sana. Nah, alhamdulillah nih ya, motivasi istri sudah memasuki tahun yang pertama dari mulai pokoknya dan itu sangat bermanfaat buat kita semua para akhwat-akhwat Salman yang mungkin butuh banyak sekali sharing dari para pakarnya, baik teman-teman yang sudah pakar di bidangnya maupun yang ingin sharing pengalaman. Yuk, boleh banget di motivasi istri. Dan teman-teman penasaran gak sih betapa serunya dapur dari motivasi istri ini? Yuk kita gabung di Oprek Dapur Motivasi Istri 2021. Penasaran kan gimana caranya meracik program-program yang kece banget? Yuk segera gabung dan nikmati perjalanannya. Seperti itu. Selamat berbahagia bersama dari tim Dapur Motivasi Istri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teteh-teteh. Nama saya Dewi Khalisatul Mujahidah. Bisa dipanggil Teh Dewi. Setahun membersamai keluarga motivasi istri Salman ITB, kesannya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
Puji syukur kepada Allah karena bisa diikatkan dalam silaturahim dengan teteh-teteh yang inspiratif. Semoga Allah berkahi selalu grup ini dengan kebaikan-kebaikan yang menular. Amin. Nah, Dewi mau mengucapkan terima kasih atas partisipasinya teteh-teteh dalam setiap program. Juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala hilap. Nah, buat teteh-teteh yang mau bergabung di tim dapur, yuk segera daftar dan mari kita rasakan bagaimana keseruan dalam meracik menu yang lezat agar bisa disantap oleh teteh-teteh lainnya dalam bentuk program. Semoga Allah meridhoi ukhuwah ini dan selipkan namaku ya di setiap doa robitohnya. Selamat 1 tahun dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan teteh-teteh semua. Perkenalkan kembali, saya Aisyah dari tim dapur sebagai chef proyek akhir tahun. Kesan selama di keluarga ini luar biasa sekali ya, Masya Allah. Banyak hal baru, teman baru, dan aktif banget. Ditambah lagi bisa bergabung di chef tim dapur, akhirnya lebih banyak mengetahui bahan-bahan baru yang jadi pembahasan dan akhirnya bisa diracik menjadi kegiatan-kegiatan yang fantastis, luar biasa. Kemudian untuk periode selanjutnya, ayo teman-teman dan teteh-teteh juga ikut berkontribusi untuk bisa meracik ramuan baru jadi chefnya di tim dapur. Jadi ditunggu kehadiran teteh oleh chef yang lainnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampai ketemu lagi di tahun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana nih teteh-teteh video persembahannya? Insya Allah hari ini juga kita sekaligus perayaan setahun menemani akan membuka oprek buat teteh-teteh semua yang ingin bergabung bersama tim dapur. Insya Allah nanti akan panitia beritahukan selanjutnya di grup ya teh. Oke, kita share rundown acaranya dulu ya. Teteh panitia boleh ya share rundown acaranya. Masya Allah, terima kasih buat panitia. Nah, ini susunan acara kita siang hari ini. Pertama, pembukaan, pembacaan tilawah, sapa-sapa member, kemudian perkenalan CV pemateri, webinar, tanya jawab, closing statement, dan foto bersama. Kemudian ada pembagian award nominasi, dan yang terakhir adalah penutupan. Alhamdulillah, agenda kita pembukaan, pembacaan tilawah, kemudian sapa-sapa member telah kita lalui ya teteh-teteh. Oke teteh-teteh, dalam memperingati setahun bersama Forum Istri Keluarga Muda Salman ITB dengan mengadakan webinar merawat fitrah dalam berbagai hal, insya Allah akan segera kita mulai. Nah, sebelum masuk ke acara inti tersebut, saya akan memperkenalkan dulu moderatornya. Oke, boleh di-share screen lagi. Moderator kita kali ini yang akan menemani kita adalah jeng jeng jeng. Siapakah dia? Boleh tolong ditampilkan moderatornya, profil moderatornya. Oke. Lagi. Nah, ini dia Kariska Rahmawati atau yang
suka kita panggil Kak Imel. Beliau ini Kak merupakan Imel. Halo Kak Imel, beliau ini merupakan guru TK, kemudian alumni pembinaan anak-anak Salman ITB, kemudian Child and Parenting Enthusiast, dan yang paling luar biasa beliau merupakan founder at temanibermain.id. Masya Allah, kita sambut bareng-bareng Kak Imel. Yeay gitu. Ada back sound-nya gitu. Assalamualaikum Kak Imel. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dira, halo. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sekali Kak, insya Allah. Insya Allah udah semangat banget nih. Gimana nih Kak Imel? Udah siap memandu webinar kita kali ini? Insya Allah siap 100%. Masya Allah. Oke, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Imel ya. Oke, terima kasih Kak Dira, MC kita hari ini. Masya Allah, ini kayaknya banyak kakak pas nih yang nyala. Kak Sisi, Kak Elis, Kak Rini, Teh Dewi mah enggak ya? Teh Dewi mah karisma ya Teh ya? Bukan. Coba Teh Dewi waktu di Salman apa nih Teh? Karisma Teh. Oh, karisma. Iya. Yang lain kemana ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh-teteh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali rasanya ya bisa ketemuan lagi kita walaupun online, insya Allah tidak mengurangi keberkahan silaturahmi ini. Nah, teteh-teteh seperti yang sudah kita ketahui bersama, insya Allah hari ini kita akan belajar bareng gitu. Alhamdulillah ini ternyata forum istri keluarga muda ya, teteh-teteh, bukan forum istri muda loh, hati-hati. Forum istri keluarga muda. Forum istri keluarga muda Salman ITB ini sudah 1 tahun ternyata. Alhamdulillah, yang sebelumnya diinisiasi oleh Teh Kiran ya bersama Teh Hani dan kawan-kawan, ini bisa berlangsung selama 1 tahun. Nggak terasa juga gitu. Saya kan alhamdulillah di forum ini juga ada di tim dapur bersama Kak Dira dan yang lainnya juga. Jadi berasa, oh ini masakannya ternyata udah 1 tahun nih gitu. Nah, ya teteh-teteh, saya izin panggil teteh-teteh aja ya, walaupun biasanya dipanggil Kak. Jadi tuh ya kalau teteh panggil saya teteh, berarti panggilnya Teh Rizka. Kalau pakai nama kakak berarti Kak Imel gitu. Iya. Tapi bebas deh mau panggil Teh Rizka atau Kak Imel juga. Nah, oke. Teteh-teteh semuanya, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama dengan narasumber kita. Nah, alhamdulillah Teh Elma sudah ada. Dengan Teh Elma Fitria, mungkin semuanya sudah tahu ya, sudah mengenal beliau gitu. Teh Elma Fitria ini siapa gitu ya. Nah, mungkin boleh dibantu Teh Aisyah untuk next slide. Nah, ini insya Allah kita hari ini akan belajar langsung bersama Teh Elma Fitria. Beliau seorang ibu rumah tangga, sekarang alhamdulillah sudah memiliki 6 anak ya. Teh Elma ini istrinya dari Kang Firman. Mungkin teteh-teteh juga sudah mengenal Kang Firman ya. Nah, Teh Elma ini alumni Aksara Salman ITB. Beliau sekarang aktif juga di Sekolah Alam Yogyakarta ya, foundernya gitu. Selain di Sekolah Alam Yogyakarta, beliau juga seorang praktisi pendidikan akil balig, fitrah juga minat bakat. Masya Allah, ini ternyata kita punya seorang teteh ya, seorang mentor. Insya Allah kita bisa belajar bersama hari ini. Nah, teteh-teteh sudah tahu kan tema hari ini itu apa? Coba aku tes dulu. Wah, yang jauh dari
Cirebon, Kak Elis. Tema hari ini apa, Kak Elis? Tema materinya. Oh, lagi sama bayi. Oke. Udah ke Indramayu aja. Kita dari Cirebon terbang ke Indramayu. Karini. Karini, tema materinya apa nih, Kak? Tentang fitrah ya, merawat fitrah dari berbagai peran. Itu kan ya, itu judul, Kak. Ya. Iya, judul materinya. Judul materinya insya Allah hari ini mengenai merawat fitrah dalam berbagai peran wanita, gitu ya, Teteh. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa ternyata seorang wanita itu memiliki peran yang sangat banyak, gitu ya. Tidak hanya tentang dirinya sendiri, ternyata ada peran di rumah seperti apa, peran di masyarakat itu bagaimana. Nah, nanti insya Allah akan kita kupas bersama dengan Teh Elma Fitria. Masya Allah, Alhamdulillah, Teh Elma sudah hadir, Teteh. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Elma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagaimana ini kabarnya ibu-ibu? Ini anak saya langsung manggil. Sebentar ya, saya sambil gendong anak ya. Sebentar ya. Siap. Alhamdulillah kabarnya baik ya Teh, insya Allah. Nah, mudah-mudahan Teh Elma juga dalam keadaan baik. Oke. Alhamdulillah. Wah, ada Dede. Ini yang ke-6 ya Teh ya? Iya, ini yang ke-6, namanya Asih. Ini mau ikutan katanya ya. Oh, boleh banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti Teteh sekarang domisili di Yogyakarta. Iya, betul. Masih dipanggil Teteh karena saya aslinya Sunda. Jadi di sini juga saya masih belajar bahasa Jawa. Jadi Mbak Yu kalau di sana ya? Iya, betul. Jadi Mbak Yu kalau di sini. Jadi Mbak Yu. Oke, Teh Elma, alhamdulillah ini kita senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Teh Elma. Ya, nah, insya Allah kita di sini mau meraup ilmu gitu Teh, meraup ilmu dari Teh Elma. Iya. Kalau boleh tahu ini teteh-teteh yang gabung di sini paling muda usia berapa? Paling yang muda, merasa paling muda ngaku. Saya. Dia bilang berapa usianya? Kalau nggak salah ada paling muda tuh Syifa Nur Awanda, itu kelahiran 97 ya Syifa ya? Oh, 19 tahun. Itu berarti berapa tahun? Oh, 19 tahun. Masya Allah. Berarti cuma beda 5 tahun sama anak pertama saya. Saya senior juga ya di sini. Kalau yang paling senior di sini, saya pasti ya. Selain saya maksudnya. Kalau yang paling inilah yang paling dewasa dari semua yang hadir di sini sebagai peserta. Mbak Tami apa ya? Teh Hani, Teh Kiran mungkin ya? Mbak Tami bukannya? Nah, berarti usia berapa tuh? Ya, Mbak Tami. 30 Teh. Oh, 30, ada yang 30. Teh. Oh, berarti cuma beda 6 tahun sama saya. Deket lah ya. Berarti kalau gitu saya nggak Deket jauh-jauh lah. amat ya ini. Iya. Enggak, Teh, masih sama kok. Oh iya, masih sama. 17 plus. Jiwa muda. Ya, baik. Berarti usianya cukup lebar ya, dari 19 sampai 30 tahun. Oke. Jadi ini kita nanti bisa ngobrol-ngobrol sambil nanti saya presentasi juga ngobrol-ngobrol aja karena slide-nya juga cuma sedikit kok. Saya pengen lebih banyak ngobrol. Mumpung kita di sini cuma perempuan aja ya, betul? Kita girls talk aja. Oke, Teh Elma, saya izin untuk mengingatkan terlebih dahulu sebelum kita mulai. Nah, insya Allah sesi diskusi juga, maksudnya sesi pematerian kali ini, insya Allah dari pukul 13.30 ya Teh, sampai 14.45. Nah, nanti sesi pematerian maupun sharingnya sekitar 45 menit, lalu kita masuk ke sesi diskusi sekitar 30 menit. Maksudnya 15 menit sampai 14.45.
Iya. Nah, setelah itu nanti kita akan ada foto bersama. Nah, foto bersama dulu bareng Teh Elma gitu ya. Setelah sesi selesai. Oke Teh, mungkin karena sudah sudah penasaran juga gitu. Ini sebetulnya bagaimana sih gitu peran wanita, lalu kita harus merawatnya seperti apa gitu. Yang sekarang tuh lagi digaungkan sekali ya Teh mengenai fitrah gitu. Nah, agar kita tidak salah langkah, nah Teh seperti apa merawatnya? Mangga kepada Teh Elma langsung saja saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teteh-teteh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya rasanya seperti pulang kembali ke Bandung, ke Masjid Salman. Ya Allah, saya kangen banget Masjid Salman. Walaupun baru ya di sini belum lama ya, baru 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Tapi kalau sudah lihat Instagramnya Masjid Salman tuh, aduh kangen banget ya Allah. Saya tuh dulu nikah di situ, ya menikah dengan aktivis Salman. Ketika sesudah dilamar itu suami langsung dapat pekerjaan di YPM Salman. Terus menikah di Masjid Salman. Kalau sekarang masih boleh dipakai akad nggak ya Masjid Salman ya? Kalau sekarang ditutup dulu Teh. Oh iya maksudnya sebelum pandemi salah ya. Saya sebelum pandemi masih boleh. Oh, iya. Terus kalau waktu saya dulu nikah itu saya nikah tahun 2006 itu masih boleh pakai GSG Salman untuk resepsinya. Gitu. Jadi akan nikah dan resepsi itu di Salman, dan suami saya dulu asrama Salman. Jadi dari asrama langsung ke rumah saya sesudah akad. Masya Allah. Jadi Salman itu punya banyak arti ya buat saya dulu juga. Khotib nikahnya adalah Pak Hermawan. Itu Pak Hermawan Dipoyono ya, dulu ketua YPM Salman. Terus anak-anak saya tentu saja ikut Pak Salman. Sampai lama sekali, dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Jadi ya memang sangat dekat ya kehidupannya. Dulu suami saya aktifnya di Karisma, kalau saya di Aksara. Suami saya bareng sama Kang Salim dulu yang juga menginisiasi dulu ya waktu sampai akhirnya jadi buat Aksara. Jadi memang sangat banyak ya memori di Salman, dan termasuk juga kalau dikaitkan dengan topik kita hari ini, apakah ada kaitannya itu dengan bagaimana kita tumbuh kembang sebagai perempuan? Karena perempuan ini menjadi menarik, karena dibandingkan dengan laki-laki, perempuan itu lebih banyak musimnya, gitu ya. Jadi kalau kata Bu Eli Risman, perempuan itu makhluk musiman katanya. Ada musimnya lajang, terus ada musimnya lagi hamil, terus menyusui, terus mengasuh anak, terus aktif lagi, dan lain sebagainya. Agak berbeda dengan laki-laki gitu ya. Nah, untuk itu kadang-kadang kalau kita tidak benar-benar paham duduk posisi kita itu di sebelah mana terkait dari sudut pandang fitrah, maka kadang kita jadi bablas gitu dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara kan menempatkan sesuatu pada tempatnya itu kan definisi adil ya. Pasti teteh-teteh sudah hafal. Jadi di sini saya mau ajak diskusi. Tentu saja saya berharap ini tidak satu arah. Jadi kalaupun nanti saya sambil sharing terus teteh-teteh mau nyeletuk misalnya atau mau nanya, bebas langsung aja bicara ya. Jadi kalaupun misalnya mau di open mic juga silahkan. Nah, saya di sini mau ceritanya kira-kira urutan kronologinya mulai dari fitrah manusia sendiri. Jadi terlepas itu laki-laki atau perempuan. Kemudian fitrah laki-laki dan perempuan. Jadi dilihat beda fitrahnya itu bagaimana. Lalu kemudian konteksnya lebih dikerucutkan lagi pada peran tertinggi seorang perempuan yaitu ketika menjadi ibu. Nah, di sini kan ada yang masih muda tadi ya, yang paling muda 19 tahun, berarti kan belum berkeluarga. Ada juga yang sudah berkeluarga, ada yang sudah punya anak juga. Jadi mudah-mudahan bisa kelihatan benang merahnya ketika fitrah sebagai wanita itu tempatkan dalam posisi perempuan belum menikah, terus ketika sudah menikah dan ada walinya berarti suaminya, terus ketika sudah punya anak, nah itu keberjalanannya akan seperti apa. Nah, supaya kita bisa nempel banget apa yang kita diskusikan hari ini, saya menyarankan teteh-teteh kalau bisa ada kertas dan pulpen di depannya. Karena nanti seiring saya menjelaskan, ada ini butuh semacam penilaian atau scoring gitu ya, mengukur skor sendiri secara subjektif saja, tidak untuk di-share di sini juga. Tapi kalau mau di-share juga nggak apa-apa. Tapi intinya buat semacam evaluasi diri aja gitu. Pasnya saya ini lagi ada di skor berapa. Kalaupun tidak ada kertas dan pulpen ya bisa di HP gitu misalnya. Soalnya yang saya sampaikan ada beberapa hal, takutnya kalau
kelewatnya nanti malah nggak ngeh gitu ya, ini tuh tadi yang mana ya gitu. Adapun tentang macam-macam fitrahnya sendiri itu ada di slide kok, nanti boleh diberikan ya oleh panitia. Baik, saya langsung mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau tunjukkan, nah bisa terlihat ya. Oke. Nah ini yang mau kita diskusikan ini nggak banyak kok ya, tapi simple tapi padat. Jadi mudah-mudahan bisa cukup bisa cukup menggambarkan walaupun dengan pembagian yang mungkin teman-teman belum banyak yang ngeh sebelumnya gitu ya. Tapi kita ngikut aja dulu ya. Oke, yang perlu saya sampaikan di awal adalah teteh-teteh semua perlu memahami bahwa dalam Islam dari sudut pandang Allah, perempuan itu mulia by default. Ini mau nggak saya tulis di sini, butuh mudah-mudahan bisa lebih banyak dipahami ketika disampaikan secara verbal ya. Jadi perempuan itu, muslimah itu mulia by default. Karena perempuan itu mulia by default, dengan hanya Anda terlahir berstatus sebagai perempuan, Anda itu sudah tercatat mulia di hadapan Allah. Jadi teteh-teteh itu sudah mulia sejak lahir sampai sekarang hanya karena teteh-teteh itu adalah seorang perempuan. Demikianlah posisi perempuan itu dalam Islam. Dalam Islam perempuan itu bisa menarik 4 laki-laki ke dalam surga, atau tepatnya 4 laki-laki dari 4 arah berbeda gitu ya. Pertama ayahnya, kedua suaminya, ketiga saudara laki-lakinya, keempat anak laki-lakinya. Kalau kita perhatikan 4 laki-laki itu semua posisinya bisa menjadi wali kita. Kalau kita belum menikah, masih ada ayah, berarti ayah yang jadi wali. Kalau kita belum menikah dan tidak ada ayah, berarti yang jadi wali adalah saudara laki-laki, baik kakak maupun adik. Terlebih kalau sudah balik ya, saudara laki-lakinya. Kalau kita sudah menikah, berarti yang jadi wali adalah suami. Kalau kita sudah punya anak, tidak ada suami, berarti yang jadi wali adalah anak kita ketika dia sudah balik. Dan ketika para wali ini berhasil menunaikan tugasnya, yaitu menumbuhkan dan menjaga supaya perempuan ini tetap dalam kemuliaannya yang sejati, maka perempuan itu berhak menarik laki-laki ini masuk ke dalam surga. Begitu. Jadi ibaratnya ayah kita atau suami kita atau saudara laki-laki kita atau anak laki-laki kita itu mereka tuh punya semacam apa ya, kartu as gitu. Yang itu ada pada kita. Jadi kalau kitanya hidup dengan lurus, kitanya mulia, kitanya menjaga fitrah dengan baik, kemudian kan kalau dalam hadisnya kan ada ya, perempuan yang patuh pada suaminya, menjalankan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menjaga harta suami dan mengasuh anaknya, itu bisa dipanggil dari pintu surga manapun. Begitu. Jadi ketika perempuan itu berhasil menjaga dirinya dan juga para wali-walinya ini berhasil menunaikan tugasnya dengan baik, maka perempuan itu berhak masuk surga dan laki-laki ini juga jadi bisa masuk surga oleh karena tugasnya yang telah ditunaikan dengan baik. Bahkan ada hadis tersendiri ya tentang kalau anak perempuan itu lahir. Menurut Rasulullah, kalau jika kau punya 2 anak perempuan atau 3 dan kau menumbuhkannya dan menjaga solehannya sampai dia balik, memenuhi kebutuhannya, menjaga solehannya sampai dia balik, maka aku dan orang tuanya itu akan duduk bersisian seperti ini di surga. Jadi sedemikian pentingnya lah perempuan. Nah yang menarik adalah seperti yang tadi saya sebutkan di awal, perempuan itu makhluk musliman. Nah menurut hemat saya, dalam perjalanan hidup perempuan, menjadi ibu adalah kondisi puncaknya. Jadi ketika perempuan itu ada masa ketika dia kecil, terus dia bertumbuh besar, terus dia menikah. Nah ketika menjadi ibu, semua potensi yang Allah berikan itu mencapai puncak optimalnya. Begitu ya. Jadi baik secara fisik, secara perasaan, secara pikiran, secara potensi menemukan bentuk terbaiknya. Jadi sebenarnya di sini menjadi ironi tersendiri ketika seorang ibu ya sudah berkeluarga, perempuan sudah berkeluarga, sudah punya anak, terus misalnya dia memang aktivitas sehari-harinya lebih banyak di rumah, lalu merasa kok aku nggak jadi apa-apa ya di rumah aja gitu ya. Terus yang lain udah ngapain gitu, udah kemana? Apalagi buat kita ya yang di Salman ITB menyaksikan ada begitu banyak pencapaian teman-teman itu kan lebih mudah gitu ya. Karena memang begitu banyak ragamnya pencapaian-pencapaian yang dikejar gitu oleh teman-teman kita. Jadi kadang-kadang ketika, wah kok saya cuma di rumah aja, cuma ngasuh anak, kok kayak nggak begitu
prestisius gitu ya, atau bahkan saya nggak merasa diri saya berharga, saya ini ada gunanya apa enggak, kok saya jadi minder dan lain sebagainya gitu. Padahal di mata Allah ketika seorang perempuan itu menjadi ibu, maka seluruh potensi dirinya yang Allah titipkan kepadanya, baik fisik, perasaan, potensi, itu semua menemukan bentuk terbaiknya. Sebenarnya begitu loh ya kalau dari sudut pandang Islam. Nah, kalau kita lihat dari fitrah sendiri, sebenarnya dalam diri manusia, termasuk dalam perempuan, kenapa kok itu semua menjadi posisi terbaiknya? Karena ada fitrah-fitrah yang memang itu akan menemukan jalan penyaluran terbaiknya, yaitu ketika menjadi ibu. Nah, supaya ada gambaran, fitrah ini bukan hanya milik perempuan saja, tapi kan seperti ada di Al-Quran yang namanya fitrah itu memang sudah alami, manusia itu terlahir dengan fitrahnya. Nah, kita bahas dulu fitrah pada manusia itu seperti apa. Ini saya mengambil dari Ustadz Hari Santosa. Tujuannya mempermudah untuk melihat ragam yang ada yang dicakup dalam fitrah sendiri itu apa saja. Mengapa ada 8? Ini hasil penelitian beliau merangkum dari Al-Quran, hadis, dan berbagai macam literatur Islami. Jadi kalau tentang kenapanya ini nanti bisa ditanyakan Ustadz Hari Santosa. Yang saya sampaikan di sini adalah mudah-mudahan dengan dikelompokkan 8 gini kita jadi bisa lebih mudah dalam mengukur diri. Ini sebenarnya saya fitrah yang ini berkembang dengan baik atau enggak ya gitu. Pada dasarnya karena ini merupakan fitrah, maka secara alami teteh-teteh sudah diberi kapasitas terkait 8 hal ini. Ini ada 8 ya. Ini saya sebutkan dulu satu-satu. Ada spirituality life, atau lebih sering sih kalau kami menyebutnya fitrah keimanan. Ini yang kalau di lingkaran itu warnanya hijau ya, kanan atas spirituality life. Tentang fitrah keimanan. Fitrah keimanan ini bukan sekedar bahwa oh ya saya muslim, oh ya saya sholat, saya saum, bukan cuma sekedar itu. Tapi jauh lebih mendalam lagi. Kalau itu kan tentang sesuatu yang dinyatakan atau dilakukan dalam perbuatan. Tapi karena ini lebih dalam lagi. Di sini ada tulisannya life purpose, ini tentang tujuan hidup, terus misi hidup saya apa, terus perjuangan saya itu apa, terus mengapa saya itu merasa bersemangat, berenergi, apa yang menjadi motivasi pendorong saya, dan lain sebagainya. Itu nyambung ke fitrah keimanan. Oke. Nah, kemudian ada work life and career yang nomor 2. Saya mengikuti poin angka-angka yang nomor 2 ya, yang di sebelah kanan. Itu nyambungnya ke fitrah bakat, kalau kami menyebutnya begitu, fitrah bakat dan kepemimpinan. Ini bukan cuma tentang saya jagonya apa ya, saya bisanya apa, bukan cuma sekedar itu. Jadi memang aslinya pada dasarnya kalau kita melihat di Al-Quran, surat Al-Isra ayat 84, boleh dicatat ya, Al-Isra ayat 84, itu ada kata kullu ya'malu ala syakilatih. Ada kata syakilatih. Syakilatih itu artinya keunikan atau bentuk-bentuk keunikan. Nah, keunikan itu ternyata, keunikan manusia itu ternyata memang sudah ada sebagai bagian dari ruh kita. Artinya teteh-teteh di sini ini total ada 30 orang, maka ini ada 30 orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Dan oleh karenanya kepribadian itu juga bisa menjadi modal untuk produktivitas begitu. Nah, ini akan nyambung dengan work life and career. Nah, ini jadi nyambung dengan fitrah keimanan. Kalau fitrah keimanan mengaitkan tentang bahwa misi hidup kita harus memang spiritual dan berkaitan dengan Allah, maka modal kita yang tadi berupa keunikan juga diarahkannya ke sana. Jadi ini bisa nyambung kemana-mana, bisa ke job satisfaction, workplace relation, dan lain sebagainya ya. Tapi intinya adalah misi kehidupannya akan sesuai dengan modalnya, modal bakatnya. Kemudian ada learning life dan innovation life. Kami menyebutnya di sini fitrah belajar dan bernalar. Nah, fitrah belajar dan bernalar ini bisa terkait dengan apakah teteh-teteh sejak kecil merasakan curiosity yang besar terkait berbagai apapun yang ada di sekitar. Misalnya, kenapa kok langit itu berwarna biru? Kenapa kok dari benih bisa tumbuh menjadi pohon dan lain sebagainya? Lalu diikuti nggak keingintahuannya? Lalu selalu ada gairah belajar nggak gitu? Ini menjadi tricky karena kita semua berasal dari lingkungan pendidikan formal, yang mana kita memang biasanya tahu yang namanya belajar itu ketika kita duduk di kelas. Padahal aslinya Allah menciptakan manusia memang dengan kemampuan belajar. Seperti halnya bayi yang saya gendong ini ASih baru usia 4 bulan, kan belum bisa jalan. Tapi pada usianya nanti dia akan belajar berjalan. Nah, belajar berjalan itu juga adalah bagian dari fitrah belajar dan bernalar. Jadi ingin bisa lebih daripada yang sebelumnya.
Nah, oleh karenanya ini juga jadi salah satu fitrah yang bisa diukur. Apakah kita masih punya gairah belajar dan keingintahuan yang besar, atau justru itu malah teredupkan karena kita terbiasa dengan cara belajar ya sudah ngikutin jadwalnya hari ini belajar apa sih gitu misalnya ya. Oke, lanjut lagi, family life. Family life ini akan berhubungan dengan fitrah seksualitas. Artinya Allah menciptakan manusia hanya terdiri dari dua macam saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini kaitannya adalah bahwa nanti fitrahnya manusia itu akan berkeluarga. Dan dalam Islam, ketika kita ingin menjalankan semua ibadah dan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, maka wadah yang paling tepat adalah keluarga. Jadi dalam Islam itu keluarga adalah wadah untuk bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Justru kalau lajang, pilihan ibadahnya jadi lebih sedikit, jauh lebih sedikit, begitu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 5-nya social life atau friends dan social connection. Ini kalau kami di sini menyebutnya fitrah individualitas dan sosiabilitas. Artinya teman-teman punya konsep diri, jati diri terkait individu, teman-teman sendiri, dan sosiabilitas. Bagaimana relasi interpersonal dan bagaimana teman-teman bisa membangun itu semua dengan baik, berangkat dari individu yang memang sudah matang. Terus nomor 6, aesthetic life atau recreation, design, and fun. Kalau kami di sini menyebutnya fitrah estetika ya. Fitrah bahasa dan estetika. Jadi kalau di sini terkait tutur kata, terus terkait kecintaan terhadap keindahan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kalau pada perempuan ini menjadi unik ya, karena memang salah satu khas dari perempuan adalah menyukai keindahan. Nomor 7, personal growth dan development. Ini tentang fitrah perkembangan. Artinya apakah teteh-teteh itu dari kecil sampai besar itu memang bukan hanya tumbuh besar, tapi juga tumbuh dewasa. Jadi kita tidak terjebak menjadi orang dewasa yang masih bersifat kekanak-kanakan gitu ya. Nah, itu akan jadi nyambung dengan fitrah perkembangan. Yang terakhir adalah healthy life dan well-being. Ini terkait dengan fitrah jasmani. Kalau fitrah jasmani artinya secara alami bagaimana teteh-teteh itu mendaya gunakan sumber daya jasmani teteh untuk menjalankan tugas kehidupan teteh, juga untuk mengembangkan fitrah-fitrah yang lain. Itu overall fitrah dari sisi perempuan ataupun laki-laki. Lalu mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan selain untuk terkait tadi yang saya ceritakan ya, bahwa memang fitrahnya nanti akan berkeluarga, ternyata untuk masing-masing fitrah ini ada tugas spesifik. Jadi misalnya pada fitrah keimanan, laki-laki tugasnya apa, perempuan tugasnya apa, tapi dijalankannya dalam posisi sebagai apa ketika dibedakan gitu ya tugasnya, ternyata dibedakan seperti ini untuk dilaksanakan dalam peran sebagai ayah dan sebagai ibu. Itu makanya persiapan menuju menikah itu penting, karena teteh-teteh perlu tahu ketika nanti saya sudah masuk dunia pernikahan, maka saya akan menjadi ibu. Ketika nanti calon suami atau ya suami teteh itu masuk ke dunia pernikahan, itu kan berarti akan menjadi ayah. Nah, dalam konteks menjadi ayah dan dalam konteks menjadi ibu, ada fitrah-fitrah yang spesifik yang perlu berkembang, karena ini akan berkaitan erat dengan pengasuhan anak-anak. Nah, ini dia. Nih, jadi bisa dilihat ya, tadi kan ada 8 yang fitrah untuk manusia secara umum. Ketika dipisah dan dilihat spesialisasinya, maaf ya ada background, ketika dilihat spesialisasinya pada laki-laki dan pada perempuan, ingat sekali lagi kalau pada laki-laki ini dalam konteks peran sebagai ayah, pada perempuan dalam konteks peran sebagai ibu. Nih ternyata ada bedanya dan ada sambungannya. Oleh karenanya dalam keluarga itu ini menjadi sebuah kerjasama yang sinergis. Contoh, kita lihat di kanan atas ya, kanan atas yang warna hijau, lingkarannya kan ada juring yang warnanya hijau muda. Ada tulisannya a man of mission and vision di fitrah keayahan. Kalau di fitrah kebudayaan tulisannya a person of love and sincerity. Jadi kalau kalimatnya a man of mission and vision, padahal tadi juring yang tadi ini ya, yang hijau itu, kalau pada slide sebelumnya, ini ada spirituality life atau fitrah keimanan. Artinya dalam konteks menumbuhkan fitrah keimanan dan menjaganya tetap subur, peran seorang laki-laki ketika dia menjadi ayah adalah menjadi a man of mission and vision. Kesannya kayak nggak nyambung ya tuh. Gimana fitrah keimanan, kehidupan spiritual. Tapi kok laki-laki tugasnya sebagai a man of mission and vision. Loh kok misi dan visi apa tuh hubungannya sama fitrah keimanan? Terus kalau perempuan kok a person of love and sincerity, apa tuh hubungannya gitu ya? Sepintas memang seperti tidak terlihat. Kalau kita hanya mengacu fitrah keimanan hanya pada ritual beribadah, iya memang kesannya kayak nggak berhubungan.
Padahal seperti kita semua tahu, Islam itu bukan cuma sekedar agama, tapi din. Jadi artinya segala sesuatu tata laku hidup, segala sesuatu code of conduct dalam kehidupan. Sehingga kita tuh jadi tahu bahwa dalam diri seorang muslim itu bukan cuma sekedar, oh ya yang penting saya beribadah, sholat 5 waktu. Tapi ada tentang bagaimana hubungan interpersonal dengan orang lain, tentang apa yang harus dipikirkan, apa yang menjadi prioritas ketika kita mengambil keputusan, dan lain sebagainya gitu. Jadi misalnya ya ada 2 orang, A dan B. A muslim dan B bukan muslim. Mereka dihadapkan pada proyek yang sama, lalu proyeknya sama-sama besar. Bagi A, karena dia muslim, dia harus tahu proyek ini halal atau tidak, apakah toyib atau tidak. Kalau saya mengerjakannya, apakah ini akan menjadi proyek yang maslahat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, atau malah jadi mudorot. Terus kemudian apakah secara jangka panjang ini akan menggerus keimanan saya, misalnya karena saya akan dipaksa bekerja melewati batas-batas sholat, atau bagaimana. Sementara buat B yang non-muslim, mungkin dia tidak akan sampai pada pemikiran-pemikiran tadi, karena aturan dalam keyakinannya itu tidak mengharuskan berpikir sampai sejauh itu gitu misalnya. Maka keputusan A dan B bisa jadi jauh berbeda. Si A misalnya, oke, saya tolak deh ya proyek ini. Sementara si B dia mengambil proyek itu. Jadi sedemikian berbedanya faktor keimanan itu mempengaruhi seluruh laku hidup kita. Nah, pada seorang ayah, dia harus bisa menjadikan keimanannya itu menjadi sumber dari misi dan visi hidupnya. Kenapa penting? Karena kalau sudah jadi ayah, kan jadi pemimpin keluarga. Dia jadi nakoda bahtera rumah tangga. Jadi dia yang harus tahu, ini keluarga kita tuh akan dibawa kemana, mengarah menuju kemana, kita sudah sesuai dengan kompasnya atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian ketika seorang ibu, perempuan menjadi ibu, maka fitrah keimanannya itu menjadi a person of love and sincerity. Sekarang bayangkan begini, dalam sholat berjamaah, ada imam dan ada makmum. Kita tahu ketika laki-laki menjadi suami, maka kan dia jadi imam. Perempuannya otomatis jadi makmum. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan dulu. Dalam Islam, relasi suami istri itu tidak egaliter ya, ibu-ibu. Tidak egaliter, tidak setara. Ada ordinat dan ada subordinat. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Dari situ dulu perlu diketahui bahwa secara syar'i, laki-laki menjadi imam dan yang perempuannya menjadi makmum. Dalam hal misalnya apa ya, berarti saya tuh akan selalu berada di bawah arahan dan kendali suami gitu. Sebenarnya secara alami defaultnya secara syar'i memang begitu. Makanya itu kewajibannya laki-laki jadi ditambah, ada kewajiban mencari nafkah, ada kewajiban mendidik istri. Ingat ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kalau perempuan soleha itu bisa menarik suaminya ke surga. Kalau perempuannya tidak soleha berarti suaminya ikut ke neraka. Kan bisa begitu. Artinya tanggung jawab kesalehan istrinya itu juga ada pada pundak suami. Jadi suami itu tugasnya lebih banyak, oleh karenanya tugasnya lebih banyak, maka dia kan jadi pemimpin. Kebayang nggak kalau, oke, kita sama kok, setara, emansipasi, kita sama haknya antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Tapi kemudian si suami tugasnya lebih banyak, kan jadi nggak imbang gitu ya. Nah, jadi ketika perempuan itu menjadi makmum, bagaimana fitrah keimanannya ditumbuhkan? Oh, menjadi sosok yang penuh ketulusan dan penuh cinta. Karena ketika dia menjadi makmum, dia mendukung misi hidup suaminya, mengintegrasikan misi hidup pribadinya dengan misi hidup suaminya, dan jadilah misi keluarga. Jadi yang seperti yang tadi saya sampaikan, keimanan itu bukan hanya sekedar ibadah syariahnya, tapi juga tentang kita ini hidup mengarah kemana dan memandang kemana. Begitu. Nah, jadi ini menjadi bentuk sinergi ya, antara suami dan istri. Contoh lain misalnya, kita lihat misalnya di fitrah keayahan ya, yang juringnya warna oranye di sebelah kanan. Thinking system builder kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan wisdom and knowledge keeper. Jadi kalau buat para ayah itu pembangun sistem berpikir gitu ya. Jadi menggunakan logikanya. Ketika mengajarkan anak-anak juga mengajak berlogika. Tapi kalau perempuan itu wisdom and knowledge keeper. Jadi pembangun sistem zikir. Beda kan ya? Jadi kalau perempuan itu yang dipakai adalah sisi perasaannya untuk mengolah sedemikian rupa menjadi kebijaksanaan.
Nah, butuh dua-duanya kan. Seorang anak itu perlu belajar fikir dan zikir gitu. Dan kalau hanya dari sisi ayah saja atau hanya dari sisi ibu aja pasti ada yang timpang. Begitupun dalam relasi suami istri. Kalau kalau istrinya tidak memerankan diri sebagai pembangun sistem zikir, semuanya hanya berdasarkan logika, maka tidak akan bisa meraup hikmah-hikmah dari apapun naik turun hidup perjalanan rumah tangga. Padahal perlu dua-duanya gitu. Oke, jadi bisa kebayang ya dari overview ini bahwa baik ayah maupun ibu, baik laki-laki maupun perempuan itu punya tugas untuk mengembangkan fitrahnya, namun menjadi lebih spesifik ketika sudah masuk dunia rumah tangga. Jadi buat teteh-teteh yang belum menikah, siapkanlah diri untuk menempuh tugas-tugas ini, karena ini menjadi satu di satu sisi ini menjadi tugas, di satu sisi ini menjadi kepercayaan. Karena kan artinya ketika teteh-teteh itu terlahir sebagai perempuan, teteh-teteh sudah diberi kapasitas untuk bisa mengembangkan ini. Nah, ini yang mau saya ajak untuk lihat lagi pada diri teteh-teteh. Jadi kan ada a person of love and sincerity, ini yang perempuan ya, yang kebundaan. Terus ada health, environment, and nutrition maker, wisdom and knowledge keeper. Nah, teteh-teteh bisa lihat di sini. Di lingkaran ini ada angka yang berurut dari lingkaran dalam ke lingkaran luar. 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 10. Nah, maksud saya tadi mengajak teteh-teteh ada kertas dan pulpen adalah saya mau bahas ke-8-nya secara singkat, supaya kita bisa lebih banyak ngobrol nanti ya. Nah, nanti teteh-teteh memberi skor pada diri sendiri, kira-kira fitrah saya yang ini skornya berapa ya, dan itu subjektif, jadi terserah teteh-teteh mau ngukurnya seperti apa, cuma secara garis besar kira-kira seperti ini. Kalau teteh-teteh merasa bahwa fitrah ini tidak cukup berkembang dalam diri saya, dan sepertinya saya masih perlu memahaminya dan mengembangkannya, maka berikan skor antara 1 sampai 3. Kalau teteh-teteh merasa kayaknya sudah ada sih, sudah berkembang dalam diri saya, tapi frekuensinya tuh masih sangat jarang gitu untuk saya tuh mengembangkan itu. Tapi sudah ada sih, jadi seperti yang ya baru paling sekali sebulan lah saya menengok hal ini gitu ya. Itu berikan skor 4 sampai 6. Terus kalau misalnya teteh merasa, oh ini sudah berjalan dengan baik pada diri saya, terus sudah mulai terlihat produknya gitu ya. Misalnya kayak tadi yang tentang kebijaksanaan. Oh iya kok saya sudah bisa lebih tenang dalam berpikir. Kalau ada situasi berat saya sudah bisa mencari hikmahnya, membagikan hikmahnya kepada orang lain. Maka beri skor antara 7 sampai 9. Jadi yang paling yang teteh rasa teteh sangat produktif dalam terkait fitrah itu berarti berikan skornya 9. 10 dibiarkan kosong karena kita kan semua masih belum sampai ke ujung kehidupan kita. Kita mengejar 10-nya. Nah, harapan kita adalah di akhir hidup kita itu skornya 10, begitu ya. Nah, apapun skor teteh-teteh itu tidak ada yang salah. Sekali lagi tidak ada yang salah. Kalau saya meyakini bahwa kalau misalnya teteh merasa, aduh gimana dong ya, saya nggak pernah tuh, misalnya ya, saya nggak pernah tuh tahu apa bakat saya. Saya nggak pernah tahu saya itu sukanya di mana, keunikan saya itu apa manfaat saya dalam kehidupan ini untuk orang lain. Terus gimana ya, saya udah usia 27 gitu misalnya. Saya udah 27 tahun, tapi saya belum paham tentang diri saya nggak ngerti apa potensi saya masih sering bingung dan sebagainya. Saya telat dong ya. Nah, kalau saya sih meyakininya ya, nggak ada yang namanya terlambat. Kalau Allah memberi kesadarannya sekarang, kalau Allah memberi kesadarannya sekarang, berarti sekaranglah waktu yang tepat. Jadi bukan tentang terlambatnya, tapi tentang apa yang teteh-teteh lakukan. Begitu teteh-teteh menyadari, oh ternyata kondisi fitrah saya yang ini tuh begini sekarang. Jadi tindak lanjutnya itulah yang diperlukan, tindak lanjutnya itulah yang Allah tunggu gitu. Berarti kan kayak kita nggak tahu tadinya bahwa itu salah. Ya yang penting bukan tentang bahwa dulu nggak tahu itu salah. Sekarang kalau sudah tahu ada yang salah, diperbaikinya gimana. Sekarang kalau sudah tahu ada yang belum berkembang, dikembangkannya bagaimana. Kan fokusnya ke situ ya. Nah jadi akan sangat bagus nih kalau misalnya nanti ke depan, misalnya di grupnya teteh-teteh, itu diskusinya tuh adalah tentang mengembangkan diri terkait apa yang memang semestinya bertumbuh dari fitrah-fitrah tadi. Karena kapasitasnya, modalnya sama Allah sudah dikasih. Gitu ya. Jadi silahkan habis ini saya di slide yang ini, sesudah slide yang ini maksud saya akan jelaskan masing-masing fitrahnya. Terus nanti teteh menulis skor teteh sendiri ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa kelihatan dengan jelas ya. Jadi yang pertama, a person of
love and sincerity atau fitrah keimanan. Jadi dalam konteks sebagai seorang ibu, atau kalau teteh belum menikah dalam konteks diri teteh sekarang apa adanya, maka yang bisa teteh bayangkan, seorang perempuan dengan fitrah keimanan yang subur adalah perempuan dengan sosok yang penuh cinta, sebagai diri yang penuh cinta dan tulus. Supaya kebayang kayak gimana sih itu penuh cinta dan tulus tuh? Apakah yang sering nyanyi-nyanyi lagu cinta dari Korea atau apa ya? Bukan. Contohnya misalnya Khadijah. Ya, kalau kita lihat bagaimana perjuangannya Khadijah. Khadijah menikah dengan Muhammad. Dalam kondisi Khadijah itu 15 tahun lebih tua. Kemudian Khadijah itu menyerahkan, mengabdikan semua hartanya untuk perjuangannya Rasulullah. Bahkan Khadijah yang dulunya kaya raya itu bersedia untuk bermiskin-miskin demi perjuangannya Rasulullah. Tanpa banyak bertanya, Khadijah adalah orang pertama yang beriman. Dia tidak meminta banyak penjelasan, dia langsung percaya dan beriman. Kebayang nggak ya betapa hatinya itu begitu murni, begitu langsung disentuh Islam, nggak banyak nanya ya. Ketika Rasulullah menjelaskannya, ya Khadijah itu langsung percaya gitu. Dan kemudian sampai di akhir kehidupannya, perjuangannya itu sudah memberikan manfaat. Membelaku, kemudian yang satu lagi, saya agak lupa. Ada tiga kualitasnya Khadijah. Saya pernah menulis itu tentang Khadijah itu. Kutipan itu saya pakai di tulisan ketika saya lupa nih ada salah satu tokoh istri presiden yang meninggal waktu itu. Nanti coba saya share, saya cari dulu di blog saya seperti apa. Intinya adalah bahwa dengan cinta dan ketulusannya itu siap menjadi follower. Dan follower di sini artinya siap menjadi makmum dari seorang imam. Imam ini membawa misinya. Coba bayangkan ketika kita lagi sholat jamaah. Ketika kita sholat jamaah, baik imam maupun makmum sama-sama menyadari bagaimana semestinya sholat ini dijalankan dengan benar. Lalu apapun surat yang dipilih oleh imam, surat pendek apapun yang dipilih oleh imam, makmum kan nggak bisa protes. Imam ruku, makmum akan ikut ruku. Pokoknya sami'na wa ata'na gitu ya. Aku dengar maka aku taat. Kalau imam melakukan kesalahan, baru makmum memberi sinyal gitu ya, memberi tanda. Nah, jadi keberjalanannya tuh akan seperti itu. Dan artinya di awal makmum ini tentu berdoa supaya imam ini diberi petunjuk dan diberi kelurusan supaya tidak ada hal yang salah selama sholat. Nah, bentuk sinergi dalam Islam itu sebenarnya seperti itu. Khadijah itu seperti itu dalam hal beliau itu menjadi makmum terhadap Rasulullah. All out, total. Bahkan sampai yang menyebut bahwa beliau itu total itu adalah suaminya sendiri gitu. Sampai suaminya itu bersedih begitu lama ketika Khadijah itu meninggal. Dan bahkan ketika Rasulullah itu sudah ada istri yang lain itu bertanya, "Mau seberapa hebatnya sih Khadijah itu?" Dan ketika ditanya, "Memang tidak akan ada lagi yang seperti dia." Wallahi gitu, tidak akan ada lagi yang seperti dia. Jadi mendampingi dengan segenap jiwa raga, kemudian mendukung dan menjadi makmum dari misi hidup suami. Ini butuh tulus, butuh banget tulus. Karena ya yang namanya manusia ya, umum ya dilihat dan saya lihat gitu dalam berbagai konteks kehidupan berkeluarga. Umum saya temui misalnya ada seorang istri yang ragu untuk ngikut dengan arahan suaminya karena merasa iya gitu yang benar